Shalom, Mak. Salam. Shalom, shalom. Shalom. Ya, shalom, shalom. Shalom, Pak Gobang. Luar biasa. Tuhan berkati Pak Gobang, luar biasa. Sampai sore ya. Terima kasih. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kita akan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami datang memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan yang mengambil bagian pelayanan apapun, tolong mampukan kami, berikan hikmat daripada-Mu sehingga apa yang kami lakukan layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin juga semua kegiatan kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan semua tangan-Mu Tuhan yang pimpin semua pemain musik, semua yang bagian pelayanan apapun hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Satu, dua, tiga. Kami gereja Philadelphia berakan, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Curah untuk menebus hidupku, hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Siang ini Tuhan kumpulkan kembali untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang di belakang mungkin bisa maju ke depan. Sekalipun banyak yang berhalangan hadir karena kecapean mungkin kemarin sebab firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namanya maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita fokus kepada Tuhan. Oleh karena kasih atas hidup kami sepanjang minggu ini, Engkau jaga pelihara kami, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Engkau segalanya Allah yang memulihkan
saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan saudara. Haleluya.
duduk diam mendengar firman Tuhan, meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyalalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layani semua. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layani semua. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Dia yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menebus segala kesalahan kami. Kami berterima kasih, kami meyakinkan bahwa hidup kami telah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini kepada kami semua sidang-sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Percaya bahwa kita semua mau diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap diberkati firman Tuhan. Kemarin kita sudah melakukan baksos di tempat ini, dan baksos kemarin dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, dan masyarakat dan juga jemaat yang ada di Tanjung Purung ini antusias sekali. Dan itu adalah sebuah karya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan pelayanan seperti itu. Khususnya teman-teman kita dari BSD, ya, dari GSJ, mereka melakukan pelayanan tersebut tanpa pamrih. Mereka melakukan dengan tulus, tanpa meminta suatu apapun, Bapak Ibu yang terkasih. Dan itu adalah bukti bahwa kita itu sangat mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya juga mau ngecek kesehatan saya. Puji Tuhan, gula saya turun, ya. Amin. BSD, dan juga ada teman kita di sini dari GSJ di sana juga, Pak Ronson, teman-teman kita yang sudah menjalin hubungan di sana. Dan terima kasih Pak Ronson sudah mengarahkan ke sini tim tersebut. Puji Tuhan, Tuhan selalu memberkati Pak Ronson. Amin. Kita akan membahas
bagaimana untuk menjadi orang Kristen yang kuat, kompak, dan peduli kepada sesama. Amin. Bagaimana untuk menjadi Kristen yang kuat? Kuat ya saudara ya, kuat. Pokoknya kuat lah ya. Mau diomongi apa saja, mau disindir kayak apa pun, saya tetap kuat. Saya tidak pernah menghiraukan apa kata orang. Itu namanya kuat, ya. Mau diomongin kayak apa, dicaci maki kayak apa, saya tidak akan ambil hati. Itu namanya Kristen yang kuat, ya. Kristen yang kuat, kompak. Wah, kompak saudara, ini seperti ini, kompak ya. Kita harus kompak. Kemarin Bang Sos kalau nggak kompak nggak akan jalan. Tetapi karena Tanjung Burung dan gereja BSD kompak, akhirnya terlaksana dengan baik. Kita menunjukkan kekompakan kita sebagai anak Tuhan. Ini loh ciri khas anak Tuhan, kompak, ya, kompak dan peduli. Seperti kemarin kita peduli kepada jemaat dan peduli juga kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Bagaimana untuk menjadi Kristen yang kuat? Siang hari ini saya akan membahas tentang yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-26, yaitu mengekang lidah. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengarkan saudaraku. Dengar, aku baca sekali lagi. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, seperti kita siang hari ini, kita sedang beribadah ya kepada Tuhan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jelas ya. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada siang hari ini, ya, kepada saya dan saudara, ibadah adalah mengekang lidah. Ibadah kita adalah mengekang lidah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita beribadah harus mengekang lidah kita. Bukan saja kita beribadah seperti bernyanyi, ya, sekedar menyanyi, ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya sekedar mengatakan puji Tuhan, haleluya, Tuhan luar biasa di tempat ini, mengatakan demikian. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, ya, pertanyaannya setelah kita keluar dari gereja ini, ya, setelah kita keluar dari gereja ini, apakah saya dan saudara bisa mengekang lidah kita? Ya. Setelah kita keluar dari gereja ini, apakah saya dan saudara bisa mengekang lidah kita? Amin, saudaraku. Di sini kita sedang beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tetapi setelah keluar dari gereja ini, bisakah kita mengekang lidah kita? Itu adalah ibadah kita, saudaraku. Ya. Ibadah kita yang utama adalah kita mampu mengekang lidah kita. Kita bisa mampu mengontrol perkataan kita. Amin. Mampu mengontrol perkataan kita. Jelas firman Tuhan mengatakan mengekang lidah kita, maka ibadah kita adalah sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, ya, ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya. Katakan kepada teman-teman, jaga kata-katamu. Tepukin yang sekencang-kencangnya. Ya. Karena itu kita harus mampu mengekang lidah kita, saudaraku yang terkasih. Ya, kita harus mampu mengekang lidah kita. Kita harus bisa menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, karena perkataan saya dan saudara itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya. Amin. Itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya, Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita pada siang hari ini, ya,
Apa kata firman Tuhan? Jikalau ada seorang menganggap bahwa dirinya beribadah, tetapi ia tidak. Boleh kita harus membuang budaya-budaya seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, budaya iri hati, budaya suka mengomentari orang lain, budaya pikiran-pikiran negatif kepada orang lain. Itu sebuah budaya yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jaga perkataan kita. Amin. Amin. Jaga lidah kita. Kita mengekang lidah saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya tidak tahu ada di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita merasa ya membuat orang lain tidak nyaman dengan kita, membuat orang lain luka dengan kita, saudaraku. Ya. Tetapi pada siang hari ini firman Tuhan berkata kita harus mampu menjaga lidah kita. Kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya, ya, menggemakannya, selalu menggemakan firman Tuhan. Saya dulu waktu ada di Pulau Nias, saya ini orang Nias, saudaraku ya. Saya ini orang Nias. Dulu saya hobi di gunung, ya. Kalau saya naik ke gunung, saya berdiri dan saya berkata, "Hoi!" Dan itu suara saya menggelegar, saudaraku ya. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika saya ada di situ, saya bersuara di situ. Baik. Wow, suaranya menggema, saudaraku. Ya, menggema sekali. Luar biasa. Jahat. Akan menggemakan, mengotori orang lain. Kalau kita menggemakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan, saudaraku, itu akan menggema kepada siapapun dan itu akan balik kepada kita. Kita akan menjadi berkat. Ya, kita akan menjadi berkat dan saya dan saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita harus menggemakan hal-hal yang positif. Kita harus mampu menggemakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menggemakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara itu benar-benar jadi orang percaya ya, yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan berkata, siapa suka menggemakan hal yang baik, menggemakan hal-hal yang positif, ia akan menikmati atau memakan buahnya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tuhan, kita punya gembala sidang yang luar biasa. Kita punya wakil gembala sidang dan pengurus-pengurus yang luar biasa, yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Saya percaya gereja kita akan menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Mengekang lidah adalah sebuah ibadah kita di hadapan Tuhan. Jika kita tidak mampu mengekang lidah kita, maka ibadah kita sia-sia, tidak ada gunanya. Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ketiga. Siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin Tuhan. Pada siang hari saudara, hati saya didorong oleh kuasa Tuhan untuk berbicara tentang mengekang lidah dalam kehidupan kita. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ada amin. Amin. Memelihara itu bukannya memelihara ya asal hidup aja, tebarin aja begitu, kasih makan udah. Tetapi memelihara itu merawat, menjaga dan memberi makan. Ibaratnya saya lagi sama saudara Heri, kemarin kita jalan-jalan ngambil ikan cupang di rumahnya Bapak Mulyadi ya. Pernah ngobrol sama Ko Afo dan dia kaget, wah ini ikannya Pak Mulyadi banyak banget. Dan akhirnya Bapak Mulyadi itu dikasih ikan satu pasang sama dia, ya, sama Ko Heri. Akhirnya kita bawa ke rumah. Nah itu ikan kalau didiamin bisa mati ya saudara ya.
Ya, supaya ia berhasil, ini cita-citanya saya akan mau menjadi pedagang ikan yang luar biasa. Ya, saya mau menjadi peternak ikan yang handal. Dan akhirnya berlaku, dia bawa ikan dan dia rawat pagi-pagi jam 6 sudah datang ke empang nyari kutu air. Jika kita lalai memelihara kita harus mampu, kita harus berusaha terus untuk memelihara lidah ini, pelihara lidah ini, pelihara mulut ini, usahakan mulut saya dan saudara untuk tetap terpelihara, ada di jalan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya terus berbicara tentang lidah. Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya. Firman Tuhan berkata lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Karena itu kita harus jaga lidah kita. Lidah kita bisa bisa curang dan bisa melukai hati orang. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada siang hari ini, lidah lembut. Bagaimana itu lidah lembut, Bapak Ibu yang terkasih? Ya, lidah yang lembut itu seperti apa? Kita harus memiliki pembicaraan yang lembut. Firman Tuhan berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Kita harus memiliki kata-kata atau lidah yang lembut dalam kehidupan kita. Kepada suami istri harus memiliki kata-kata yang lembut. Jangan seperti bos di dalam rumah. Ya, jangan seperti bos di dalam rumah. Kita selalu mau cuci piring, cuci baju, ngepel. Kasar sekali itu firman Tuhan berkata kita harus memiliki lidah yang lembut. Ya, harus kita menyayangi suami dan istri. Kalau boleh Bapak Ibu yang terkasih, sebelum tidur katakan kepada istri, hai istriku, I love you. Mana bolehnya? Hai suamiku, I love you. Mampu nggak Bapak Ibu yang mengatakan demikian kepada istri dan kepada suami? Di sini ada suami istri, bisa nggak berkata kepada suaminya atau istrinya, hai sayangku, I love you. Kita harus mulai dari keluarga kita. Ya, kita harus mulai dari keluarga kita. Kita biasakan untuk berkata lembut kepada orang. Ya, mereka memperkatakan ini, kami butuh ini, kami lapar, kami haus. Tuhan lakukan apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan. Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Apa yang kamu katakan pada siang hari ini, Tuhan pasti akan melakukannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, jagalah lidah kita. Mengalami sakit, Tuhan berikan mukjizat. Apa yang kamu katakan, Tuhan akan lakukan di dalam kehidupanmu. Masih ragu dengan apa yang Tuhan katakan? Masih ragu Bapak Ibu? Tidak ragu. Ya, tidak ragu. Ini firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan bangsa itu, Tuhan lakukan apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Apapun yang engkau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ya, dan Tuhan akan melakukan hal itu di dalam kehidupanmu. Tuhan, saya mau usaha, berkati saya Tuhan, dan Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Anak-anak saya mau diberkati Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita menjaga kata-kata kita. Amin. Amin. Milikilah kata-kata yang lembut di hadapan Tuhan. Ya, milikilah kata-kata yang lembut di hadapan Tuhan. Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita Tuhan berkata, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Ya,
harus mampu melakukan itu. Kata firman Tuhan, di mana perlu, kalau kita di sana orang membutuhkan kata-kata kita untuk mengatakan engkau orang yang diberkati Tuhan, kita harus mengatakan demikian. Kalau di sana kita diarahkan untuk melakukan kebencian atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, saudara berkata kepada orang tersebut, saya tidak akan melakukan hal yang demikian. Saya selalu melakukan perkataan-perkataan yang baik yang harus lakukan di dalam kehidupan saya, dimanapun saya berada, baik di Tanjung Burung, baik di Salebaran, baik di kota Tangerang. Saudaraku yang terkasih, kita harus melakukan perkataan-perkataan yang membangun, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk mencaci maki orang lain. Ini firman Tuhan tegas kepada kita pada siang hari ini. Sana, ya saudaraku, itu suasana yang merusak, kita jangan melakukan hal yang merusak. Ya, kalau di sini kita ada, ini diwajibkan kita untuk membangun orang lain. Ya saudara, kita mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain. Kamu pasti ditolong Tuhan, kamu pasti diberkati Tuhan, kamu pasti diurapi dan dipakai Tuhan. Kita mau memakai kata-kata untuk membangun. Ya. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-40, pasal 40 ayat 3. Ya, demikian dari firman Tuhan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Memberikan nyanyian baru. Ya, di dalam mulut saya dan saudara ada nyanyian baru, ada nyanyian untuk membangun. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan. Engkau dipakai Tuhan. Ada kata-kata baru, ada nyanyian baru, bukan lagi kata-kata untuk mengutuki orang, mengatai orang. Tidak ada lagi seperti itu, tetapi ada nyanyian baru terus menerus tercurah di dalam perkataan kita untuk membangun orang lain, untuk meningkatkan orang lain, iman orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, ya, Tuhan akan memberikan nyanyian baru di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam mulut saya dan saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberikan di dalam mulut saya, ya, mulut untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Ya, Tuhan akan menganugerahkan di dalam kehidupan saya untuk saya mampu memberkati orang lain, ya, memberkati orang lain, berdoa buat orang lain. Tuhan menganugerahkan nyanyian baru, kata-kata baru, ya, ucapan-ucapan baru di dalam mulut saya. Nah, itulah yang harus kita mau di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan Philadelphia yang ada di tempat ini. Biarlah hal-hal yang baru dari Allah terus melimpah di dalam kehidupan kita. Kita harus memuji Tuhan yang di dalam hidup kita, membiasakan diri kita untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang indah di hadapan Tuhan, berkata yang baik-baik di hadapan Allah. Nyanyian baru, kata baru, ya, kata-kata baru di dalam kehidupan kita sebagai sidang-sidang jemaat Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-10 firman Tuhan berkata ayatnya ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, ya, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mulut orang benar, saya dan saudara adalah orang benar di hadapan Tuhan. Mulut orang-orang benar adalah sumber kehidupan. Amin. Sumber kehidupan. Kita akan mengatakan hal-hal yang hidup, kita akan mengatakan hal-hal yang memberkati di dalam hidup kita. Mulut orang benar akan mengeluarkan kata-kata yang benar. Kalau ada orang yang lemah, ya saudaraku, katakan kamu akan kau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, mendingan perkataan sedikit, ya, daripada perkataan kita banyak, ya, banyak membuat kesalahan. Lebih baik perkataan kita sedikit saja. Kita sedikit tapi mengeluarkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membawa kehidupan. Amin saudaraku. Ya, kita membawa perkataan kita yang menghidupkan, karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Jangan terlalu banyak ngomong, kata firman Tuhan. Biarlah kita berkata hanya sedikit saja. Amin. Kita hanya bawakan
mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita perkatakan pada saat ini, seperti perempuan ini, mujizat terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mujizat Tuhan terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang tidak mampu mengekang lidahnya, maka ibadahnya adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak terlepas, Tuhan pasti lepaskan. Amin. Apa yang sakit, apapun yang kita alami, Tuhan akan pulihkan sesuai dengan perkataan kita. Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang luar biasa. Inilah caranya kita untuk kita tetap kuat. Kita kompak, peduli satu dengan yang lain, saudaraku. Kalau kita bisa mampu mengekang lidah kita. Amin. Kita mampu ambil komitmen, ambil keputusan di hadapan Tuhan. Ketika saya berkata-kata di hadapan Tuhan, saya akan melihat karya Tuhan. Saya akan melihat mujizat Tuhan menyertai kehidupan saya. Haleluya. Menjaga lidah kami. Bapak Pendeta Aaron, pelayanannya Tuhan berkati, pekerjaannya, keluarganya, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanggal 23 nanti ada ibadah kaum pria gabungan, saudaraku. Bagi bapak-bapak yang punya motor, bisa naik motor ke gereja Kana atau ke rumah saya, taruh motor. Nanti kita dari sana berangkat sama-sama. 16 itu hari Rabu ada komsel di Selebaran. Di saudara-saudara yang sudah dibaptis, suratnya sudah ada. Nanti Bapak Gembala akan menyerahkannya. Ini surat baptisan sudah jadi dan nanti dipulang kalau bisa diplastikan supaya nggak kena air atau disimpan dengan baik ya. Ya, jadi saja Bisa didokumentasikan. Pak Heri Sugianto. Reva Juliani. Bule, mana yang bule? Boleh ya, Wates. Nurjani. Lihat fotonya apa sama? Iya, sama. Aku saya salah tempel. Ibu Pipin. Ya, saya Pak. Makasih. Ibu Lina di fotonya sudah saya formalitas. Kemudian Roland nggak hadir, ya sudah nanti ya, coba kita diaduk. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sore hari ini kami belajar, kami mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Bahkan kami sebagai manusia, sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, ajari kami, didik kami Tuhan, agar kami mengekang lidah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang begitu indah, yang sangat memberkati kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Aaron yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, pakai dia lebih hebat lagi dalam melayani di tempat ini ya Tuhan. Keluarga kecilnya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati di dalam nama Yesus. Engkau menganggap jadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati menjadi anak-anak yang mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Berkati Pak Kimsan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua pelayan yang ada di sini, sehingga berkati mereka ya Tuhan. Kembalikan berkat-berkat bagi mereka ya Tuhan.
Engkau memperhitungkan segala apa yang mereka korbankan di dalam nama Yesus. Baik rumah tangga, baik pekerjaannya, baik kuliahnya, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Bapak yang baik, kami serahkan Jumat ini. Tuhan jadikan kami jadi teladan. Jadikan kami Jumatmu ini menjadi semua Jumatmu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan bulan Juli ini bulan yang penuh dengan pergumulan ya Tuhan. Kami bergumul kepada anak-anak kami yang sekolah, bergumul kepada biaya pendidikan mereka, bergumul biaya semester anak-anak kami, bergumul uang masuk anak-anak kami sekolah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami Tuhan. Kepada anak-anak kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus berkati, di dalam nama Yesus. Maka kami juga bersyukur, berterima kasih kami bisa beribadah di sini. Berkati RT, RW, kepala desanya. Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, Engkau berkati pemerintahan mereka, pekerjaan mereka, tugas mereka ya Tuhan, menjadi abdi pemerintah, abdi negara. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi bangsa di negara kami ini Tuhan. Berkati Pak Presiden kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Indonesia ini Tuhan. Indonesia penuh berkat, Indonesia penuh pemulihan di dalam nama Yesus. Ke dalam tangan Bapa kami berdoa umat kesayangan bangsa Israel, Yerusalem, berkati di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Amin. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari sekarang dan sampai selama-lamanya.